Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky Tarot MS mau pick a card, karmanya dan karmaku kelak. Ya, kalian bisa dealkan dengan orang yang kalian sakiti atau orang yang menyakiti kalian. Ya, karena kan kita bukan orang yang suci murni ya, pasti kita pernah berbuat kesalahan juga, entah dari kata, entah dari tindakan, dari pemikiran kita. Oke, so ini ada deck 1, deck 2, deck 3 ya. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Jangan lupa kita baca doa dulu ya, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan, karma kita adanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita membaca doa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Oke, karmanya dan karmaku kelak. Ya. Kalian dealkan, ditarik energinya. Alright. Karmanya dan karmaku kelak. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mami Lucky Tarot MS, pilih deck nomor nomor 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat karmanya dia, orang yang telah menyakiti kita, apa yang dia dapat karmanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karma untuk orang yang telah menyakiti kita, apa yang dia dapat. The Four of Swords, karma untuk orang yang menyakiti kita. Eight of Cups, the Knight of Cups, Page of Swords, and the Eight of Swords. Okay. The bottom of the deck, Ten of Swords, the Knight of Swords, the Hierophant, the Chariot, and the Five of Cups. Alright. Ini karma yang dia dapati orang yang telah menyakiti kita. Di sini Mami melihatnya dia menyadari dari ketakutannya dari masa lalu. Karena ada the Four of Swords and the Eight of Cups, yang mana dia banyak ketakutan sekali dari kisahnya yang masa lalu, karena dia memberikan cinta. Ya, nih kisahnya masa lalu. Dan dia kan tadinya memberikan proposal ya, Knight of Cups, memberikan cintanya sama kalian, janji untuk menikah. Ya, ini situasinya yang dia lakukan di masa lalu. Tapi ternyata dia spying kalian. Dia sangat berhati-hati karena
dia sekarang lelah ya dari dramanya dia sendiri. Dan di sini yang aku lihat dia banyak kesedihan ya dari Four of Swords and Five of Cups. Dia merasa kesendirian, dia sadari dia takut kesendirian, dan dia juga menyesali yang namanya dari cara dia menaklukkan. Jadi dia akan ditinggal lagi nih dari orang-orang yang dia taklukkan di masa lalu, karena dia ingin yang namanya cinta ya nanti ke depannya. Dia ingin pernikahan, tapi ternyata dia selalu gagal. Karena ada Knight of Swords dan the Ten of Swords, selalu gagal. Ya, selalu diberikan ending yang tidak baik. Kenapa? Karena kan dia tadinya memberikan janji cinta sama kalian untuk menikah, ya, untuk bahagia tadinya. Tapi ternyata kan dia mengkhianati kalian, sehingga ada drama di antara kalian. Dan karma yang dia dapati kelak ya, dia akan di sini ya, dia akan menyendiri nih, dan dia juga takut kehilangan dari rasa percaya dirinya. Jadi dia udah nggak percaya diri lagi yang akan datang untuk memberikan cinta kepada orang lain ya setelah menyakiti kalian. Karena di sini dia selalu diberikan masalah, drama, pertengkaran ya dari adanya gosip segala macam di sini yang dia dapati, negatif attitude juga dari orang-orang sekelilingnya dia, dan dia juga banyak sekali argumentasi. Itu yang membuat dia merasa terteror ya, dan dia juga akan diteror dari drama itu karena dia memberikan cinta. Sekarang dia lelah nih dari cara dia menaklukkan cintanya nanti nih ya, itu karmanya dia. Dan dia juga penyesalan dari masa lalu tentang pernikahannya dia atau long termnya dia, yang mana ya dia tidak bisa memberanikan diri untuk menjujurkan pengkhianatannya dia. Tapi ternyata di endingnya kan tidak bagus ya dengan kalian nih, tapi ternyata dia mendapati tidak bagus juga, lebih parah malah aku lihat di sini, karena dia menjadi orang yang tidak bisa jatuh cinta lagi ya, karena dia di sini Five of Cups sama Eight of Cups, yang mana dia trauma dari masa lalu tentang pernikahan atau spiritual ya, perbedaan agama, dan itu membuat dia sangat berhati-hati ya. Dia juga spying kamu nih ya, karena dia juga di sini karena dia mengendingkan kamunya tidak bagus juga dengan pengkhianatannya dia, dan dia akan dikhianati lagi dari orang-orang yang dia perjuangkan di sana, yang dia taklukkan di sana ya, selama mengkhianati kamu ya. Kita lihat tentang karma yang kamu jalani, yang kamu akan dapati kelak ya. Kita lihat baru nanti clarify ya. Kita lihat karma untuk kamu kelak. Allahu Akbar. Three of Wands, the Seven of Wands, the Star, Five of Wands. Karma untuk aku ya dan kamu ya, yang deck nomor 1 kelak. The World, oke, kita lihat ya untuk deck nomor 1. Oke. Di sini
untuk deck nomor 1 karma kelak untuk kamu. Kamu ada 3 of Wands, 7 of Wands, the Star, 5 of Wands, the World. Wow. Something drama akan ending. Dan di sini ada King of Cups, Ace of Pentacles, Three of Cups, Strange, and Two of Pentacles. Ini kamu akan dilanda, dia datang lagi nih ke kamu. Ya, the King of Cups, karena kamu ada Three of Wands yang mana ada cinta segitiga ya di sini, dan dia akan kembali ke kamu, tapi kamu ingin mengendingkan drama ini. Karena kamu berdoa, kamu ingin ending. Ini tadi juga sama nih, the King of Swords juga nih. Six of Cups, exactly. Ya, dia sama juga. Ya tadi tuh di bottomnya King of Swords and King of Wands, the Six of Cups and King of Wands. Ya, ini. Jadi dia akan kembali lagi ke kamu nih kelak. Karena kamu di sini udah belajar tentang kehidupan kamu dan kamu mempunyai keuangan yang baik, karena harapan yang ingin kamu capai ini kamu dapati di Star ya. Kamu dilindungi oleh ilahi, diberkahi, dan apapun yang kamu inginkan itu kecapai. Dan di sini ada kekuatan, keberanian yang membuat kamu ingin mengendingkan drama ini. Kamu belajar tentang kehidupan, dan aku ambil energinya ya. Di sini kamu coba untuk melawan, ya, berkompetisi dalam healing kamu. Jadi kamu nih melawan nih tentang perasaan kamu nih, konflik batin kamu ya, antara ingin endingkan drama ini apa enggak nih, ya situasinya nih. Ya di masa lalu bisa yang sekarang ini juga. Dan ini yang akan datang nih, karmanya. Ya kamu memang kuat ya, akan mendapati kebahagiaan dan juga pengalaman hidup yang sangat bagus, karena kamu akan mendapati apa yang kamu inginkan, belajar dari pelajaran hidup di masa lalu. Kamu ingin the journey, akan ada traveling. Dan di sini aku lihat kamu juga percaya dengan kepintaran kamu, passion kamu, dan kamu juga akan ada harmoni tentang masa depan kamu di sini. Kamu sudah meninjau tentang masa depan kamu. Kamu coba kompetisi dengan menghilingkan dirimu, walaupun kamu itu konflik batin ya, antara ingin mengendingkan atau tidak dengan dia. Karena di sini kamu ya akhirnya ending dengan dia, mengendingkan drama, argumentasi, dan di sini dia akan datang nih sama kamu. Ya, atau ini yang aku lihat sih dia memendam perasaan sama kamu. Dia ingin memulai kehidupan baru lagi nih. Ya. Dan di sini kamu hati-hati ya, kamu akan ada pernikahan bisa jadi, karena the Three of Cups reuni kembali. Tapi jangan sampai kembali ini membuat kamu menjadi seseorang yang tidak seimbang. Karena kamu harus mengendingkan ketidakseimbangan ini ya. Dan kamu juga harus berani dengan melawan konflik batinmu yang selama ini membuat banyak sekali drama. Dan apa yang kamu harapkan, ingin reuni atau pernikahan, akan diwujudkan kelak. Jadi kamu jangan sampai bingung dan ragu. Dan di sini Three of Wands, kamu memendam perasaan ya tentang long distance dan juga harapan kamu. Tapi di sini kamu mendapati nih ya tentang Ace of Pentacles, pekerjaan, dan juga kamu benar-benar protect, kuat untuk mengambil tantangan ini, yaitu kamu ingin kehidupan yang baru, yang lebih stabil. Yang aku lihat seperti itu ya, karena kamu juga berkompetisi dengan orang yang memendam cinta sama kamu. Ini antara kamu ingin kembali atau ingin dengan orang baru di sini, ya. Dan kamu juga coba untuk melawan perasaan kamu sendiri yang selama ini membuat kamu gundah nih nanti nih masa yang akan datang ya kelak. Jadi karma kamu ini sebenarnya baik, tapi semua tergantung dari kamu. Oke? So kita lihat tentang clarify-nya. Oke. Oops.
clarify untuk Eight of Cups ya, karmanya tentang dia ya di masa lalu ke kamu ya. Eight of Cups masa lalu, Eight of Sword ya, and Ten of Sword. Okay, and the Five of Cups. Alright, ya. Jadi gini, yang aku lihat kan dia trauma untuk memulai percintaan lagi ya dengan orang baru. Makanya dia kembali sama kamu karena dia selalu disakiti dengan orang baru. Kelak itu karmanya dia. Makanya dia di sini berpikir kembali dalam penyesalannya. Dia terbangun, dia belajar tentang spiritual juga. Tapi ternyata dia harus membayar karma dulu, yaitu dengan dia tersakiti dari pilihan-pilihannya dia, dari halusinasinya dia. Karena dia membuat kalian sakit, ya karena dia menyakiti dan mengkhianati hubungan kalian nih, soulmate. Ya, dia coba meminta maaf memang sama kamu, tapi immature dia lakukan lagi. Ya, bertubi-tubi. Itu yang membuat kalian luka di sini, ingin mengendingkan kisah ini. Dan dia menyesali banget ya, karena ilahi memberikan karma, the judgment langsung ya di sini. Dari cara dia menaklukkan, dan sehingga banyak drama dalam kehidupannya dia di masa yang akan datang ini ya. Karena ini kan karmanya dia. Dia akan tersakiti dari orang-orang yang dia pantau ya, dari orang-orang ini setelah menyakiti kalian ya. Dia akan disakiti oleh orang-orang yang dia incar gitu ya, terutama tentang seksual dan juga keuangan di sini. Dan dia akan tersakiti lagi, lebih parah. Ya di sini yang kulihat. Makanya dia ingin kembali sama kalian nih karena ada penyesalan. Oke, kita lihat tentang kamu dari Five of Wands and Two of Pentacles. Oke. And King of Cups, I wanna see. Ya, oke. Gini guys, kalian kan memang berharap banget nih ya ada keberhasilan untuk masa depan kalian. Kalian sudah meninjau dan kalian coba kompetisi walaupun hubungan ini on off, dan kalian berharap drama ini ending ya, karena kalian sudah banyak banget overthinking tentang komitmen yang banyak permasalahan dan juga argumen. Di sini membuat kalian terkadang pesimis dan juga menjadi orang yang depresi bisa ya, karena banyak overthinking. Kalian memikirkan terus tentang komitmen ini karena ada orang ketiga di sini yang membuat kalian banyak masalah di antara hubungan kalian, sehingga kalian berpikir ya udahlah harus diendingkan aja ya hubungan ini. Dan di sini dia stres ya, depresi. Ya karena di sini kamu juga masih merasa terikat karena dia masih memendam perasaan ke kamu. Kamu juga depresi karena dia coba untuk datang ke kamu di sini untuk kompetisi lagi. Ya, karena di sini ada Three of Cups. Kita lihat dulu ya. Iya, karena di sini kamu juga masih menggantung perasaan kamu nanti kelak. Hati-hati ya, jangan sampai. Dan di sini kamu harus memberanikan endingkan ya tentang kegalauan kamu, keraguan kamu, dan kamu harus bisa memplanningkan masa depan kamu di sini. Ya, di sini harus bisa. Jangan sampai kamu menjadi ragu tentang masa depan kamu dengan orang baru di sini. The Ace of Pentacles. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kamu. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments-nya channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Kita lanjut ke deck nomor 2 ya.
kita lanjut ke deck nomor 2. Bentar ya guys. Alright, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Karma untuknya yang menyakitiku, oke, atau kalian ya. Karma untuknya kalian bayangi orangnya, kalian dealkan ya. Karma untuknya ya, di masa lalu apa yang dia buat ke kalian, kita lihat ya. Yang dia buat di masa lalu untuk kalian. Alright, di sini yang aku lihat ya, alright, oke. Jadi yang aku lihat di sini, dia memang ada cinta baru ya. Dia coba untuk tapi ujungnya dia menyesali sih. Aku lihat karena ada Four of Cups. Dan dia coba berpikir kembali ya untuk bisa menyembuhkan dirinya dia di masa lalu sama kalian. Dan di sini dia juga masih ingin memperbaiki cinta ini sama kalian sebenarnya. Tapi memang energinya lambat banget gitu. Ya, lama sekali. Dan di sini yang kulihat the bottom of the deck ya. Sorry guys. Ya, ini untuk karmanya dia di masa yang akan datang. Ya, dia orangnya sebenarnya dia bertaruh ya, karena egonya dia, karena cinta baru ya. Makanya dia menyesali karena ada pilihan option banyak tadinya, sehingga dia meninggalkan kalian ya, menyerah gitu. Tapi ternyata dia kecewa ya dengan cinta barunya, dan dia akan datang ya ke kalian. Di masa lalu juga seperti itu, sudah pernah. Dan di sini dia banyak sekali pertengkaran ya, dan itu yang membuat dia sabotage sendiri ya. Jadi dia ya menyala apa ya namanya ya, sabotage sendiri tuh. Jadi ya dia jadi mempertahankan diri sendiri gitu. Dan dia juga di sini menyerah aja, udah nggak sanggup gitu. Terus juga dia kan coba untuk mempertahankan nih, atau bertengkar lagi sama kalian karena cinta baru ya. Dia coba pertahankan nih cinta barunya ini nih kelak ya. Tapi ternyata hubungannya devil. Banyak kekacauan yang dia hadapi nanti di masa yang akan datang. Dan apa yang dia rencanakan di sini tentang kebebasannya dia itu, ya dia ingin kembali lagi sama kalian. The Six of Cups. Karena dia merasa cinta barunya ini membawa keburukan buat dia, the devil. Dan dia coba untuk belajar tentang kesetiaan ya, dan juga kejujuran di sini yang kulihat. Dan di sini dia memperbaiki sih pelan demi ini ya, pelan-pelan tapi pasti. Dia ingin apa yang dia cita-citakan terwujud ya. Tapi memang dia akan mengambil resiko untuk kembali sama kamu. Dan dia memang orangnya kan berani nih mempertahankan sesuatu yang mana dia lagi addiction, terutama tentang seksual, tentang mabok-mabokan segala macam ya di sini ya. Terus juga dia orangnya cemburuan. Dan di sini juga ada efek dari ilmu hitam ya. Dan itu membuat dia banyak nunggu ya. Jadi dia orangnya banyak sekali yang dia planningkan itu belum ada keberhasilan, semuanya nunggu aja ya, waiting list terus gitu ya. Ini membuat dia nekat, akhirnya ya udahlah, capek gue dengan cinta baru nggak ada hasil, selalu adanya marah, dendam, dan ini juga penuh dengan ilmu hitam ya. Jadi kayak pelet segala macam, akhirnya kembali ke kamu di sini. Oke, kita lihat tentang diri kamu ya. Tentang diri kamu.
Jadi dia di sini aku lihat ya dia banyak sekali pertengkaran dari cinta barunya ini, dan dia coba untuk belajar dari adanya pertengkaran ini ya dari orang cinta barunya. Tapi ternyata itu membuat dia berani untuk kembali lagi sama kamu, karena dia di sini sudah lelah dari apa yang dia kerjakan, karena hasilnya itu selalu menunggu dan menunggu dan menunggu. Pada akhirnya banyak penyesalan dari option yang datang ke dia dan dia juga kecewa. Akhirnya ya kecewa dari masa lalunya juga gitu loh, karena dia pernah membuat kamu menunggu. Kita lihat diri kamu ya, karma kamu kelak, dan diri kamu selama kamu disakiti dia. Ya, di sini yang aku lihat Ace of Swords, kamu diputuskan secara sepihak oleh dia. Dan the King of Pentacles, the High Priestess, the Nine of Pentacles, the Ten of Pentacles. Jadi sebenarnya nih dia memang banyak rahasia ya. Kamu dari sejak kamu diputuskan dia, karena kan dia janji-janji aja nih ya untuk bisa berubah, untuk menjadi yang lebih baik, tapi ternyata dia mementingkan diri sendiri. Di sini kamu juga jadi belajar tentang mencintai diri sendiri ya di sini. Dan kamu juga ingin membahagiakan adanya long term, yaitu kamu sukseskan kamu diri dulu nih ya dengan karya-karya kamu gitu, karena kamu belajar perlahan demi perlahan dari keputusan yang diputuskan secara sepihak karena ada orang ketiga ya. Di sini ada bangaunya 3 ya, jadi dia memutuskan salah satu ya. Di sini membuat kalian ya udahlah, mendingan setelah kalian diputuskan, karena dijanji-janjikan aja ya untuk long term, tapi ternyata tidak ada kepastian, sehingga kalian tidak mau banyak bicara dengan dia. Kalian juga sibuk memperbaiki diri dengan keagamaan kalian, dan juga akhirnya kalian sukses. Dan sekarang kalian menginginkan, mungkin kalian sudah mendapati orang baru di sini, karena ada the Ten of Pentacles di sini, the bottom of the deck, Three of Pentacles and the Seven of Cups, masa yang akan datang ya, karmanya untuk kalian. The Queen of Pentacles, wow ini matching ya. Ini karma kalian di masa yang akan datang ini, ada sesuatu janji atau long term yang harus di-endingkan, karena banyak option yang datang ke kalian, sehingga kalian banyak kolaborasi dengan seseorang, sehingga ini membuat kalian ada cinta segitiga lagi, karena hidup di dalam halusinasi. Dan ending karena banyak option yang datang ke kalian, sehingga adanya kolaborasi tentang cinta segitiga, dan kalian harus bisa mempertahankan apa yang terbaik buat kalian ya. Nanti yang ada ini ada Five of Cups, Nine of Cups ya. Harapan kalian menjadi sia-sia, banyaknya drama. Oke, kita lihat tentang clarify-nya untuk Four of Cups dia ya. Untuk Four of Cups untuk dia, please sound and lasting. Ya, karena dia merasa kan sudah happy ya, sudah sukses sama kalian nih ya. Terus juga dia sudah merasa banyak kesuksesan keuangan gitu ya. Ternyata dia berselingkuh di belakang kalian. Yang kita lihat the Ace of Cups-nya, karena aku melihat ini cinta baru atau memang cintanya dia ke kalian. Wow, oke, cinta baru ya. Di sini aku lihat karena dia coba untuk memperbaiki dua-duanya antara kamu dan orang lain di sini. Ternyata ya dia banyak kekacauan ya dalam hubungannya dia dengan orang cintanya baru, karena dia dikhianati juga ya. Banyak pengkhianatan di sini, the devil ya, karena banyak gosip juga banyak abus juga. Jadi banyak kekacauan lah dalam dirinya. Black magic juga masuk gitu ya. Kita lihat Two of Wands-nya ya, karena dia diberikan janji-janji mulu ya untuk progres kehidupannya ya, karena dia orangnya juga hanya merencanakan tapi nggak dilakukan, menunggu aja, terutama juga tentang komunikasi ya sama orang barunya ini. Makanya dia akan mengambil sikap, beranikan diri untuk kembali sama kamu. Kita lihat the devil-nya. Ya, di sini dia stagnan ya. Dia stagnan nanti dalam kehidupannya, dia ego dari addiction-nya dia. Makanya dia
lakukan segala cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang dia inginkan, walaupun itu bisa merusak banyak orang, tapi akhirnya ya dia sia-sia. Ya, Five of Swords, kekacauan. Ya karena dia orangnya berani banget ya, dan juga banyak drama dalam kehidupannya dia, sehingga dia ya akhirnya meninggalkan drama ini. Kenapa? Karena banyak sekali perkataan yang akan keluar dari pasangan barunya ini kasar. Itu yang membuat dia banyak sekali peperangan, dan juga banyak sekali sesuatu yang membuat dia marah ya di sini. So kita lihat tentang the fool-nya ya, the fool-nya dia. The Six of Cups ya. Karena dia disakiti oleh orang ketiganya, itu membuat dia nekat, berani mengambil resiko untuk kembali ke kamu ya, karena dia ingin healing sama kamu. The Temperance dan The Six of Cups ya, dia ingin mengimbangi, harmonis lagi dari orang masa lalunya, yaitu kamu. Tapi kita lihat ini dari kamu ya. Wow, Ace of Sword double ya. Kamu disakitin banget nih dengan kosakatanya, bahkan kamu juga diputuskan secara sepihaknya, itu benar-benar di ujung tanduk ya. Jadi janji-janjinya dia tuh kayak ya udah nanti gue nikahin lu, goalsnya gitu, tapi ternyata nggak sama sekali, hanya janji. Akhirnya kamu ya udahlah, daripada gue nunggu janji doang, mendingan gue menjauh aja ya. Kamu ngambil keputusan di sini ya untuk belajar tentang keagamaan dan juga sibuk dalam pekerjaan. Kamu belajar tentang knowledge kamu, pengetahuan kamu, terutama tentang karir, di sini keuangan. Makanya kamu milih untuk single. Ya. Ya udahlah, lo kebanyakan janji, lebih baik gue single aja, gue ingin membahagiakan, mendapati keuangan yang oke dan juga long term di sini. Makanya kamu mendapati. Nah, jangan sampai keberhasilan kamu fokus nih tentang keberhasilan, tapi akhirnya kamu juga janji-janji dengan orang. Jangan ya di sini. Kamu juga harus bisa menempati janji kamu pada diri kamu sendiri. Kenapa? Nanti kamu banyak option nih di sini yang kamu hadapi. Yaitu membuat kamu jadinya harus memilih salah satu ya dari option, entah ini karir atau juga tentang jodoh ya. Kamu harus milih salah satu. Jangan sampai kamu nanti menjadi single terus ya. Di sini kamu juga harus bisa memperbaiki hubungan nanti ya. Untuk yang baru, jangan sampai hubungan ini kalian sudah benar-benar long term, ternyata banyak halusinasi karena merasa ya karirnya lagi menanjak, nggak mau ada pernikahan, ujungnya kalian akan menjadi ada pemutusan ya. Jangan ya. Kita lihat the word-nya tuh ya, kehancuran. Aku bilang juga apa tadi ya, jangan sampai kalian mentang-mentang sudah sukses terus kalian fokusnya kepada diri sendiri, dan juga dikasih cobaannya itu nanti kelak ya karmanya itu banyak option, entah itu dari pekerjaan ataupun dari pasangan ya yang akan datang ke kalian. Itu hanya triggering, jangan kalian ikuti. Kalian harus bisa tegaskan struktur lagi, ingatkan diri kalian dari kesusahan kalian di masa lalu, karena nanti ada Five of Cups yang membuat kalian banyak kesedihan ya. Three of Pentacles tuh ya, karena kalian ada kesuksesan dari komitmen tentang bisnis dan juga long term. Dan nanti banyak orang yang iri nih, Seven of Cups kita lihat ya, iri, dan makanya ingin membuat kalian bingung gitu di masa yang akan datang tuh ya. Halusinasi tentang bahagia di sini, ini yang aku lihat ya. Tuh, orang lama akan datang meminta maaf sama kalian. Di sini aku lihat ya, karena ada Page of Cups dan juga ada the Eight of Cups, yang mana orang masa lalu akan datang ke kalian meminta maaf. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kamu yang deck nomor 2. Jangan lupa ya, harus komitmen dengan prinsipal kamu yang membuat kamu bahagia saat ini, bukan di masa lalu. Hidup itu di masa kini dan akan datang, bukan di masa lalu. Jadi kalian harus benar-benar memegang prinsipal dirinya kalian sendiri ya. Jangan sampai kalian menjadi kesendirian nanti. Oke? Kita lanjut untuk yang pile nomor 3. Deck nomor 3. Sorry guys. Oke, untuk deck nomor 3. Sebentar.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian dealkan orang yang kalian inginkan ya, dibayangi. Kalian dealkan dengan orang yang kalian bayangi. Kita lihat karmanya dia. Karma dia, please. Yang masa lalu dia kasih ke kalian. Apa yang dia lakukan kesalahan ke kalian di masa lalu. Four of Wands, the Knight of Cups, the Six of Swords, the Emperor, and the Three of Wands. Oke. Karma dia di masa lalu. Karma dia yang akan datang. Oke. Alright, di sini dia akan pembayaran karma ya, ada tuh. Ya, the Justice. Tapi kita lihat dulu di masa lalunya dia menyakiti kalian. Ya, di sini dia sebenarnya sudah memberikan janji sama kalian ya, sama yang nomor 2 juga pernikahan. Semua sama nih kayaknya. Dia sudah memberikan janji offering gitu ya, tentang cinta. Ayo kita nikah. Harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Tapi ternyata dia keras kepala di sini. Dia mengendalikan kalian karena ada cinta segitiga, Teofan yang mana long distance juga kalian, dan ini membuat dia meninggalkan kalian dengan egonya ya, karena kan dia sudah menikah juga nih sama kalian, dan dia meninggalkan kalian. Yang aku lihat ya, dia meninggalkan kalian pada sudah janji untuk menikahi kalian karena keegoannya. Satu, dari karirnya, dia ingin menggapai kehidupannya dia, kesuksesannya dia. Dia meninggalkan kalian di masa lalu. Dan dia juga ada cinta segitiga, sehingga dia ingin mengendalikan semuanya. Tapi ternyata masa yang akan datang di sini ada pembayaran karma, the Justice, Three of Cups, Six of Wands, Ten of Pentacles, and the High Priestess. So di sini artinya dia akan ada pembayaran karma, di mana dari aku lihat ya, aku lihat energinya dulu deh. Oke. Ya, karena di sini ada perselingkuhan ya. Pada ujungnya dia akan meninggalkan perselingkuhan ini, karmanya, karena di sini dia akan diselingkuhi lagi secara diam-diam. Karena ada Ten of Pentacles and the High Priestess, the Six of Wands, the Three of Cups. Jadi karmanya dia adalah beruntun. Yang tadinya ya ini tentang keuangan juga ya, dia akan dikhianati keuangannya oleh orang ketiganya. Jadi gini, ini parah banget ya, yang nomor 3 nih. Parah banget guys, serius. Kenapa? Ya parahnya sama yang nomor 1, sama. Tapi ini lebih parah lagi, orang ketiganya punya orang ketiga, dan dia mengkhianati lagi tentang keuangannya si DM kamu nih, ya. Jadi apa yang dia perjuangkan tentang perselingkuhan ini karena keuangan akan dikhianati lagi. Ya, di sini. Kalian lihat kan the moon itu kan ketakutan, dia takut sekali keuangannya ini akan diambil. Ya, tapi ternyata ketakutannya dia menjadi kenyataan, akan diambil. Ya, karena kenapa? Di sini aku lihat the Four of Wands, dia udah union sama kalian, bahkan sudah menikah sebagian dari kalian atau sudah janji untuk menikah. Dia udah janji ingin menikahi kalian, ya, dan dia meninggalkan kalian karena dia merasakan udah sukses sama kalian nih. Ya, dia banyak diberkahi keuangan karena kan kalian berdoa nih. Yang aku lihat Twin Flame ya, Four of Wands. Dan dia ada mengejar impiannya untuk mempunyai the goals-nya dia. Ternyata dia meninggalkan kalian seperti itu. Dan itu ada cinta segitiga di sini. Ya. Dan ada pembayaran karma. Yang deck nomor 3 juga di sini, semua pembayaran karma nih. Dia ada perceraian dengan kalian juga nih, ya, sebagian dari kalian, dan juga dengan orang barunya dia akan ada perceraian, dan apa yang dia perjuangkan ya semuanya menjadi keras kepala ya, karena ya dua-duanya saling menjaga rahasia nih ya, dengan orang ketiganya juga dijaga rahasia ya. Jadi mereka sama-sama, kalian juga di sini bercerai ya, karena dia memberikan cinta lagi dengan orang lain. Six ya di sini. Dan di sini
kalian juga sudah pernah memperjuangkan, tapi ternyata hubungan ini penuh dengan keras kepala dan juga penuh dengan pengendalian, karena the emperor, seseorang yang merasa gue ini bosnya gitu loh. Dan di sini aku lihat juga the emperor tuh seseorang yang figurnya itu strukturnya harus ikutin cara gue, ya, secara diam-diam di sini. Tapi ternyata ada perselingkuhan dari kesuksesannya hubungan kalian, terutama dari dia, karena dia merasa mempunyai uang. Dan ternyata di sini ya itu hubungan kalian itu karena ada cinta segitiga yang terjadi, sehingga membuat dia tuh ya tidak mau banyak bicara sama kalian. Tapi dia akan dikhianati lagi nih. Apa yang diperjuangkan dari cinta segitiganya ini, ya dia akan dikhianati lagi oleh orang ketiganya, karena ada pembayaran karma juga ya dari cinta segitiganya ini, the justice sama the three of cups. So kita lihat tentang kamu ke dia di masa lalu. Oke. Kamu merasa dia adalah twin flame kamu ya di sini. Kamu merasa dia adalah twin flame kamu, dan kalian juga sudah pernah memulai kembali dari nol lagi hubungan ini. Ya, tapi ternyata ini membuat kamu banyak overthinking dan merasa tenggelam dalam perasaan kamu untuk menggapai kebahagiaan sama dia. Sebenarnya kamu hanya ingin union dan dicintai sama dia, tapi ternyata membuat kamu stres, depresi di sini aku lihat, karena banyak sekali pemikiran yang membuat kamu di sini. Page of Cups-nya terbalik ya, cintanya ini jadinya cintanya kamu ini karena ada lumba-lumba ya di sini ya. Apa sih binatang apa gitu, nanti aku lihat ya. Ya, jadi kamu coba berpikir kembali ini secara spiritual. Ini binatang ini kan spiritual ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalau yang aku lihat seperti itu. Jadi kamu benar-benar belajar tentang spiritual, gimana caranya untuk bisa union sama dia tadinya. Ya kita lihat, karena kan kamu merasa cintanya dia sudah tidak begitu seperti dulu, walaupun dimulai dari awal, atau ini cintanya kamu sudah tidak seperti dulu. Makanya kamu berpikir banget, kenapa sih perasaan gue lebih sulit untuk diungkapkan ke dia, ya, untuk bisa union ataupun jatuh cinta lagi. Karma yang kamu dapat, the Knight of Wands, kelak. Wah, ini bagus ya. The Knight of Pentacles, Four of Cups, and the Judgment, and the Knight of Pentacles. Jadi gini, kamu memang dihadapkan dua pilihan ya tentang dia, karena dia mempunyai orang lain. Kamu dibangunkan oleh ilahi, yaitu untuk belajar tentang kesetiaan dan kejujuran pada diri kamu sendiri. Di sini kamu juga coba untuk sabar, karena kamu tipikal nggak sabaran di sini aku lihat ya. Ya, karena the Knight of Wands-nya in the reverse. Jadi ya, apa yang kau dibilang tuh, kamu tuh arogan juga ya di sini. Kamu arogan dengan perasaannya si DM ini ya, atau orang yang kamu tujukan, karena dia orangnya memendam perasaan dalam cintanya. Dia ada dua, tapi dia tidak memegang. Dan di sini kamu juga dihadapi dengan dua pilihan. Dan di sini kamu bisa menjadi orang yang tidak sabaran dalam mencari jodoh atau cinta, sehingga ya kamu memutuskan di sini. Ya, memutuskan tentang hubungan ini twin flame, karena kamu ingin sembuh, tapi kamu yakin kamu akan kembali sama dia karena ada star. Kamu ingin menemukan cinta sejati. Di sini aku lihat kamu memang cemburu ya. Masa yang akan datang nih, karma yang kamu dapati, orang yang lama datang juga nih. Tapi dia orang lama datang juga ke kamu, tapi penuh dengan kecemburuan di sini, sehingga kamu memendam perasaan kamu tentang option yang datang ke kamu di sini. Kamu harus fokus apa yang kamu inginkan yang membuat kamu bahagia. Ya, fokuskan. Ya, fokus ke dalam kebahagiaan kamu sendiri. Di sini kamu harus disembuhkan. Ilahi akan memberikan kamu twin flame. Ya, di sini, ataupun cinta sejati lagi. Jadi gini, twin flame itu bukan hanya satu ya kalau feeling aku. Semua tergantung dari chartnya si
ya. Jadi gini, contoh ya. Kalau kamu chartnya ada 3 sun, rising, moon, terus kamu ketemu lagi dengan orang yang berbeda chart kamu, ya, beda gitu, dan dia ada salah satu chart kamu, itu bisa menjadi twin flame. Tapi memang perjalanannya kalau feeling aku itu adalah dari toxic dulu, ya, dari karmik dulu, pembayaran dulu. Asalkan kalian bertemunya itu ya satu berbeda agama ataupun berbeda daerah, ya, bisa satu agama bisa tapi berbeda daerah bisa. Dan kalian benar-benar spiritual, ya, selama perjalanan cintanya kalian ini nih selalu diiringi dengan spiritual, ya. Salah satu agamanya kuat gitulah, ibaratnya dia lebih mendekat meminta kepada Tuhan, ya, atau Allah. Sini yang aku lihat sih seperti itu, ya. Jadi kalau bisa, ini kan kalian ada di 3 chart, ya. Misalnya contoh, kalian punya tanah, api, air. Nah, pasangan kalian ini angin, ya, dua-duanya angin, sun sama moonnya angin. Dan kalau di aku kan begitu, ya, yang aku rasakan. Karena pasanganku dulu itu, yang aku rasakan, ya, aku punya tanah, api, air chartnya, ya, dan dia angin, tanah, angin, dan kebetulan risingnya dia adalah sun aku. Jadi makanya kita selalu ada kesamaan, mirroring, tapi ada perbedaan juga, ya. Dan itulah twin flame gitu, twin flame, ya, kalau bagi aku, ya, feeling aku, karena berkoneksi, ya. Jadi kayak langit dan bumi kan, tidak bisa berpisah tapi tidak bisa menyatu gitu loh. Jadi antara kalau menyatu pun harus sama-sama saling memahami, sama-sama harus belajar tentang kesabaran, ya, tentang spiritual untuk bisa menyatukan kalian gitu. Karena di sini juga kalian untuk masa yang akan datang nih, karmanya memang kalian ada perpisahan, ya, di awal gitu. Tapi nanti kalian akan memulai kehidupan baru dengan orang baru, tapi kalian jadinya cemburuan. Hati-hati, ya, karena kalian merasa orang yang lama ini kan memendam perasaan terus nih selama hubungan sama kalian, dan dia pun masih ingin kembali sama kalian. Kalian tahu itu, ya. Dan ini membuat kalian menjadi arogan, ya, karena kalian berkhayal ingin bisa memiliki dua-duanya. Dan di sini kalian juga memendam perasaan kalian, ya, tentang ketakutan kalian, kebingungannya kalian. Kalian berpikir terus nih, gimana caranya nih, ya, halusinasi gue bisa hilang. Makanya kalian harus fokus, bahagianya kalian itu adalah dengan mencintai ilahi. Cinta sejatinya adalah ilahi di sini yang kulihat, ya, karena ada the lovers and the star. Kita lihat, ya. Jadi kalian ini jangan cemburu dengan orang baru nanti, ya. Yang aku lihat terlalu banyak. Kita lihat tentang the three of wands buat dia. Ya, dia akan dibangkitkan, ya. Di sini ada pembayaran karma di antara hubungan kalian di masa lalu ataupun yang sekarang terjadi. Wow, sorry, ya, guys. Jadi dia meninggalkan kalian karena dia orangnya gini, gue pengen bangkit dengan hasilnya gue sendiri di sini, ya. Tuh, baru dibilang sendiri, ya, karena dia merasa punya karir yang baik, punya kebebasan gitu loh. Gue bisa apapun tanpa dia, tanpa kamu gitu, ya, di sini. Makanya ada pembayaran karma, the justice yang akan datang, ya. Dia akan coba untuk datang ke kamu, atau pembayaran karma dari apa yang dia berikan cinta kepada orang lain. Wih, jatuh terus nih yang nomor 3, ya, karena kamu gelisah, stres di sini, depresi, ya, depresi. Dan kamu akan ada pembayaran karma dari percintaan kamu, dari orang-orang baru kamu ini membuat kamu tidak nyaman, ya. Kenapa? Dari apa yang kamu perjuangkan, dari cara kamu player. Sorry, ini untuk dia bukan untuk kamu. Jadi dia tuh dikhianati lagi, ya, di sini. Dia coba untuk kuat, coba untuk memberanikan diri untuk selalu bersama sama orang baru ini, tapi ternyata dia dikhianati, dia stres, dia depresi.
ya, karena dia selalu greedy. Apa yang dia inginkan selalu kurang dan kurang, dan orang ketiganya pun sama di sini. Ya, makanya di sini akan datang dia ke kamu nih minta maaf, tapi kamunya belum bisa menjawab sih sebenarnya ya. Yang aku lihat karena kamu sudah mulai dengan orang baru. Bahkan di sini kamu cemburu dengan orang baru ya, karena takut dia sama dengan kayak orang lama. Ya, di sini kamu coba memutuskan hubungan yang dia datangi karena kamu mendapati keputusan secara sepihak ya di masa lalu tentang komitmen ini yang dijanjikan nikah tapi tidak ada nikah. Ya, karena kamu berpikir banyak sekali drama dalam kehidupan bersama dia dengan orang lama, dan kamu di sini juga melihat menjadi seseorang yang arogan karena kamu nggak mau terulang lagi dengan masa lalu. Kamu menjadi arogan seseorang yang gue nggak mau lagi seperti masa lalu kejadiannya. Jadi sifat kamu akan kecemburuan, bahkan kamu juga menjadi orang yang hiperaktif, bicaranya keras. Nanti jangan ya. Dan di sini juga kamu menjadi orang yang agresif dengan orang baru nih. Jangan ya. Masa yang akan datang tuh karmanya. Ya, karena di sini kamu banyak option. Kamu capek nanti, lelah sendiri dari ketakutan kamu, halusinasi kamu tentang pikiran yang tidak baik, terutama dari argumen di masa lalu. Jangan, dilepasin aja gitu loh. Kalau masalah argumen, pasti setiap hubungan ada argumen, diri sendiri aja ada argumen gitu loh. Ya, hidup itu kalau nggak ada argumen kita nggak bisa sukses, nggak bisa dewasa. Ya, di sini kita lihat tentang the lovers-nya, kenapa sih? Kita lihat, penasaran. Ya. Ini orang yang masa lalu munafik ya, akan selalu memantau kamu. Dan kamu hati-hati, makanya dia akan kembali. Ini dia masih memendam perasaan sama kamu. King of Cups. Ya, karena dia berharap untuk bisa kembali sama kamu di masa yang akan datang. Kamu juga masih berharap sih sama dia, jadinya kamu banyak pertengkaran nanti nih. Ya, jadi bingung. Takut memilih yang mana, ujungnya nanti nggak dapat apa-apa. Ya, kita lihat desainnya, masa yang akan datang karma buat kamu, kebahagiaannya ada nih tuh ya. Jangan bingung-bingung ya, pilih yang baru. Kalau memang itu membuat kamu bahagia, pilih yang baru. Ini ada pernikahan karena the star-nya ada nih tuh, udah ada pernikahan ini dengan orang baru tuh, karena kamu sembuh dari penyesalan dan kekecewaan di masa lalu dan ilahi membantu kamu. Dan dia munafik ini ya, masih mencari kamu. Kita lihat the Page of Pentacles di masa lalu kamu sama dia. Karena di sini kamu juga coba untuk memulai kehidupan sama dia, ya, menjadi yang baru, tapi ternyata tidak bisa membuat kamu cintanya baru, ya. Malah tumpah, jadi tidak ada rasa. Tapi di sini kamu menjadi arogan, cemburu dengan orang baru. Kita lihat ya, tentang orang lama apa orang baru. Ini bisa dengan orang baru ya, menjadi soulmate buat kamu. Jadi kamu harus bisa tegas tentang keputusan kamu dari orang lama, karena dia selalu datang dan pergi, memberikan janji-janji aja, terutama tentang seksual. Dia sangat berharap bisa seksual sama kamu ya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat yang nomor 3. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komennya channel aku Lucky Tarot TMS. Tetapkan hati kamu, kuatkan dan tegaskan siapa yang membuat kamu bahagia hari ini, bukan kemarin. Oke? Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.